Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sekarang ini materinya cukup berat ya, bukan ya berat dan slide-nya banyak gitu ya. Nah, tapi saya mau minta tuker aja ya. Jadi saya kan ada 3 materi. Nah, ini materi kedua. Nah, kita tuker aja ini ke materi ketiga ya. Jadi materi ketiga itu tentang cara pemberian obat. Kalau yang materi kedua kan eh, obat jantung, obat diabetes gitu ya. Gimana? Jadi kalian tidak terlalu berat gitu. Ya, udah capek juga kan pasti. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Pak. Setuju aja, Dok. Ya. Jadi nanti yang pertemuan ketiga, baru yang materi kedua ya. Oke, kita mulai aja ya biar cepat ya. Selamat sore, nama saya Jeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai cara pemberian obat. Oke. Istirahatnya udah ya. Nah, jadi tolong saya pengen lihat ya videonya dibuka. Tolong videonya, masih ada yang banyak yang masih belum dibuka nih. Videonya dibuka dan tolong hadir di sini ya. Kan udah saya kasih waktu istirahat. Insya Allah nggak terlalu lama. Oke? Oke. Kita mulai ya. Nah, cara pemberian obat itu cara pemberian obat itu pada dasarnya dibagi menjadi 3. Rute enteral. Enteral itu melewati saluran cerna. Parenteral itu di luar saluran cerna. Sebenarnya itu, tapi ada yang membagi lagi parenteral itu menjadi 2. Yang parenteral yang lewat sirkulasi darah sama yang topikal atau lokal. Jadi sebenarnya secara garis besar itu rutenya cuma 2, enteral dan parenteral. Tapi ada yang membagi jadi parenteral itu menjadi parenteral yang sistemik dengan yang topikal. Oke. Nah, sebelum kita bahas itu, nah ini penting buat kalian tenaga kesehatan untuk mengetahui ya prinsip pemberian obat pada pasien. Pasien yang benar, obatnya benar, dosisnya benar, rute pemberiannya ini benar, waktu pemberian obat benar, dan harus didokumentasi ya. Oke. Nah, kita mulai. Pemberian benar pasien ya. Jadi kita yang paling penting adalah pasiennya benar, jangan salah ngasih obat ke pasien yang lain gitu ya. Caranya gimana? Diperiksa identitas pasiennya. Biasanya kita bisa lihat papan identitas di tempat tidur atau di gelang identitas, atau kalau sadar itu coba sebut dengan bapak ini ya gitu, atau ibu ini ya, iya, atau sama keluarga benar enggak gitu. Nah, sama hati-hati bayi juga jangan lupa dicek gelang identitasnya, terutama bayi baru lahir dan juga yang bayi kembar, karena kan namanya bayi secara fisik tuh hampir sama semua gitu. Nah, itu harus diperiksa benar-benar, jangan sampai salah pemberian obat ke pasien yang berbeda gitu. Harusnya ke pasien A, terus periksanya ke pasien B. Ini pertama ya, benar pasien. Nah, yang kedua juga benar obat. Jadi gini, jadi ada beberapa obat yang kalau dalam bahasa internasionalnya itu LASA, look alike, sound alike. Atau bahasa Indonesia itu nama, obat, rupa, dan ucapannya mirip. Contoh, misalnya yang tulisan yang kiri. Yang kiri ini ceftazidime sama cefepime. Ini sama-sama cef. Nah, ini harus hati-hati. Apalagi rupa obatnya sama. Ini kan sama-sama kiri kanan. Tapi ini beda. Sama-sama antibiotik tapi kelasnya berbeda gitu. Sama dengan yang kiri ini. Yang satu hidralazin, yang satu hidroksin. Nah, ini hati-hati. Bentuknya juga hampir sama. Nah, begitu juga dengan yang
tulisannya mirip. Halopurinol, haloperidol, mana lagi yang hampir sama ya? Paracetamol, piracetam. Nah, ini hati-hati. Yang satunya obat nyeri kepala, yang satunya untuk stroke. Beda ya. Nah, ini kita lihat nanti, hati-hati. Jadi harus dilihat betul-betul nama obatnya. Karena ada beberapa obat yang hampir sama. Baik namanya, tulisannya, ucapannya, bahkan kemasannya. Nah, ini ada kemasannya. Jadi misalnya kita lihat di kiri ini hampir berbeda ya namanya kan. Misalnya Vicalab sama Lactulab gitu. Atau yang ini yang ada di gambar Omeprazole nomor 4 ini dengan Ceftriaxone. Ini kan beda namanya. Tapi ketika kalian melihat bentuk obatnya itu hampir sama. Yang bedanya cuma namanya doang. Omeprazole, yang satunya Ceftriaxone, yang sebelah kiri ini untuk obat MAH, nyeri lambung, yang satunya antibiotik. Nah, hati-hati. Jangan sampai memberikan antibiotik ke orang yang nyeri lambung. Kenapa? Karena ada beberapa antibiotik yang justru merangsang nyeri lambung. Efek sampingnya adalah sakit MAH gitu. Jadi yang orang sakit MAH dikasih obat antibiotik ini, yang ada tambah sakit MAH gitu. Hati-hati. Nah, ini kemasan mirip. Nah, ada juga yang obatnya sama, tapi dosisnya berbeda. Misalnya, ini kita lihat kanan, asiklovir, yang kiri 200 mg, yang kanan 400 mg. Kemasannya sama, pabriknya pun sama, semuanya sama. Yang bawah amlodipin, obat hipertensi, yang satunya 10, yang satu 5 mg. Ini sama semua. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai kita terlalu banyak memberikan dosisnya, yang harusnya dikasih 5 mg, kita ambil yang 10 mg, atau yang harusnya 10 mg jadi 5 mg. Jadinya apa? Bisa toksik. Ingat ya kemarin ya, obat dan racun itu yang membedakan adalah dosisnya. Jadi kalau terlalu tinggi memberikan dosisnya bisa jadi toksik. Kalau terlalu rendah nggak efektif obatnya. Jadi hati-hati dalam memberikan obatnya, dosisnya ini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah yang pertama, harus jelas label obatnya terbaca jelas. Misalnya ini amlodipin, tablet 5 mg, itu jelas ya. Label obat harus terbaca jelas. Kalau nggak jelas, tanya ke farmasinya, ke orang obatnya ya. Nah, setidaknya kalian harus mengecek label obat itu setidaknya 3 kali. Yaitu saat melihat botolnya ini, botol ini atau kemasannya, sebelum menuang obat, misalnya obat sirup atau ini ya, maksudnya membuka ini, dan setelah memberikan obatnya, gitu. Misalnya dilihat kemasannya benar nggak, terus sebelum memberikan obatnya ke pasien, dan setelah memberikan harus dicek 3 kali setidaknya ya. Nah, terus harus dicek juga perintah pengobatannya jelas apa enggak, karena ini akan berkaitan dengan dosis ini. Diberikan amlodipin 5 mg atau yang 10 mg, beda dosisnya. Harus jelas perintahnya. Kalau nggak jelas, ditanya ke perawat senior, kepala ruangan, atau dokter penanggung jawabnya. Dan yang penting kalian harus tahu alasannya pasien itu mendapatkan obat itu. Nah, inilah gunanya kalian belajar farmakologi. Misalnya yang ini omeprazole, yang di sini ceftriaxone. Pasiennya datang dengan apa? Misalnya pasien dengan demam, ada infeksi bakteri. Ya, berarti kita curiganya dikasihnya yang antibiotik, bukan yang obat MAH. Beda lagi kalau ada pasiennya itu datang dengan sakit MAH. Nggak mungkin kita kasih antibiotik, kecuali memang ada penyakit penyerta, yaitu infeksi dari kumannya atau mikroba. Jadi kalian, itulah pentingnya belajar farmakologi. Jangan cuman jadi asisten atau jadi pesuruh gitu ya, oleh senior atau perawat senior atau sama yang tenaga kesehatan yang lain gitu ya. Ini tolong suntikin ini, obat ini. Ini tolong kasih obat ini ke pasien ini gitu.
Terus kalian asal suntik, ternyata si si orang yang nyuruh kalian itu salah ngasih obat. Yang harusnya omeprazol jadi ceftriaxone atau sebaliknya. Nah, ini pertanyaannya. Kalau misalnya saya menyuruh Salma Sonya Zahara di sini ya. Saya menyuruh Salma untuk menyuntikkan omeprazol ke pasien A. Ternyata yang saya ambil itu ceftriaxone. Nah, terus kan salah tuh. Yang salah saya apa Salma di hadapan hukum? Siapa yang salah? Salma gimana? Yang salah Salma apa saya? Bisa jawab nggak? Halo Salma, bisa open audionya? Iya, Dok. Salah nggak apa-apa. Yang salah siapa di hukum? Di mata hukum nih. Salma atau saya? Tadi saya nyuntikin ceftriaxone. Saya nyuruh Salma untuk menyuntikkan obat. Harusnya omeprazol, tapi saya ngasihnya ceftriaxone, keliru. Terus disuntikin sama Salma. Yang salah di mata hukum siapa? Saya apa Salma? Kalau menurut saya. Soalnya Iya, emang betul. harusnya kan diperiksa dulu sebelum dikasih Betul. Yang salah Salma. obatnya udah benar apa belum. Iya, yang salah di mata hukum si yang menyuntikkan, yang bisa beresiko penjara bukan bukan orang yang menyuruh, tapi kalian, orang yang di lapangannya. Bahaya kan? Makanya hati-hati. Jangan menganggap sepele hal-hal seperti ini. Jangan karena kesalahan orang lain, tapi kalian harus menanggungnya. Kalau cuma menanggung sekedar dimarahin, nggak apa-apa. Kalau sampai pasiennya tiba-tiba alergi, meninggal, terus keluarga menuntut, masuk pengadilan, kalian dipenjara karena malpraktek, nah itu yang berbahaya. Karena itu nggak cuma 1-2 kasus di Indonesia. Banyak, coba kalian googling aja, banyak kejadian-kejadian yang karena sebenarnya hal-hal sepele seperti ini ya. Jadi hati-hati ya, harus diingat-ingat. Namanya apa, bentuknya gimana, kemasannya, sama yang terakhir adalah tulisannya. Nah, itu harus hati-hati. Oke, terus kita lanjut. Nah, ini dosis juga tadi ya, sudah sempat dibahas ya. Dosis obatnya harus jelas. Hati-hati, kemasannya mirip, tapi dosisnya beda tadi ya, amlodipin ya. Kalau saya hilangkan angka 5 sama 10 ini, kalian nggak akan bisa membedakan yang mana dosis 5 mg, yang mana 10 mg. Hati-hati. Saya juga bingung ya, kenapa mereka membuat kemasan tuh memang benar-benar mirip seperti ini ya. Nah, itu menjadi tantangan buat kalian, jadi hati-hati. Jangan sembarangan. Kalian harus tahu ini dosisnya apa. Nah, untuk tahu ini, kalian juga harus bisa menghitung dosis obat yang benar. Apalagi kalian nanti perawat di rumah sakit, terus apa namanya? Ini ada pasien anak atau bayi harus dikasih infus berapa tetes dengan berat badan sekian. Misalnya bayi itu dia dengan diare, dengan dehidrasi berat gitu, harus dikasih infus berapa. Nah, itu kalian harus bisa menghitung dosisnya, berapa tetes infusnya, berapa pemberiannya. Nanti akan ada kuliahnya, kalau nggak salah sama Bu Ari, kalau nggak salah. Nah, itu harus benar-benar tahu dosisnya. Itu kepake untuk kalian di kerja nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, terus setelah itu kita harus tahu rutenya, tahu cara pemberian rutenya. Mau oral, parenteral, topikal, inhalasi. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah oral itu kalian harus melihat kemampuan menelan pasiennya. Pasiennya sadar, terus bisa nelen nggak gitu. Nah, terus tetap bersama pasien sampai obat itu benar-benar ditelan. Ya kayak yang di film-film itu kan, disuruh minum obat, ternyata nggak diminum, cuman di ini terus dibuang gitu ya. Nah, itu kan apa ya, akan berdampak pada kesehatan si pasien. Nah, untuk yang parenteral, yang intravena gitu ya,
pastikan higienitasnya baik, tekniknya aseptik dan steril, jangan lupa. Nah, untuk pemberian rute ini kalian harus belajar juga obat ini baiknya dikasih apa. Misalnya ada yang menyuruh kalian harusnya obat apa tuh, obat diazepam yang rektal yang dari dubur untuk bayi disuruh masukin ke oral gitu. Nah, kalian harus tahu ini pertimbangannya apa kok pakai rektal gitu ya. Pertimbangannya apa pakai oral. Yang jelas itu nanti ada salah satu kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Kalau oral itu orangnya harus sadar, yang jelas gitu. Orang nggak sadar di ICU suruh minum obat oral yang ada masuk ke paru-paru, terus sesak napas meninggal gitu. Jadi kalian harus tahu gitu. Nah, terus waktunya juga harus benar. Harus tahu dosisnya obatnya berapa kali. 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Ini tergantung waktu paruh dari obatnya ya. Tapi setidaknya kalian harus tahu obat-obat, misalnya obat amlodipin tadi itu biasanya diminum 1 kali sehari. Obat ACE inhibitor, captopril, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu. Nah, kalian harus tahu gitu. Jangan harusnya 3 kali diminum 1 kali atau 1 kali jadi 3 kali, jadinya toksik. Nah, berikan obat itu juga sesuai jadwal, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Nah, yang penting yang suka terlewat itu harus tahu ini obat diberikan sebelum atau sesudah makan. Kemarin kita udah belajar ya, belajar farmakokinetik gitu. Jadi ada beberapa obat yang dapat mengiritasi mukosa lambung, jadi mah gitu ya. Dan ada obat-obatan yang harus diberikan sebelum makan untuk mengurangi resiko iritasi lambungnya. Nah, harus belajar itu. Obat-obat antibiotik kalau bisa diberikan sesudah makan, meskipun ada beberapa yang sebelum makan gitu ya, seperti amoxilin. Nah, kalian harus belajar itu. Jangan sampai orangnya datang tidak ada sakit mah, karena dikasih obat malah jadi sakit mah. Itu kan merugikan pasien. Atau sebaliknya, orangnya misalnya sakit mah, tapi kok sakit mahnya nggak sembuh-sembuh, dia diberikan obatnya sudah makan gitu. Percuma. Nah, penting juga untuk minum obat dengan air putih. Ini juga untuk kalian juga ya. Ya mudah-mudahan kita sehat semua ya. Nah, usahakan edukasikan untuk kalian sendiri, untuk keluarga, untuk teman, semuanya, untuk pasien nanti untuk minum obat pakai air putih. Jangan pakai, terutama pakai susu ya. Kenapa? Karena obat itu kalau masuk ke tubuh itu untuk distribusinya, ingat ya farmakokinetik kemarin, itu harus diikat dengan protein, misalnya albumin gitu ya. Nah, susu itu banyak proteinnya dong gitu. Nah, ketika minum obat sambil minum susu, itu obatnya akan terikat sama protein-protein di susunya, bukan protein di tubuh kita. Akhirnya obatnya ya udah ngalir ke saluran cerna terus keluar begitu saja gitu. Jadi akan menghambat penyerapan obatnya atau absorpsi. Nah, jus jeruk sama teh ini ada beberapa obat yang memang dianjurkan seperti apa namanya, zat besi, suplemen zat besi, terutama pada ibu-ibu hamil dengan anemia. Misalnya diberikan suplementasi zat besi. Nah, suplementasi zat besi itu penyerapannya akan lebih baik kalau diminum jus jeruk dengan vitamin C ya. Tetapi zat besi itu penyerapannya akan tidak bagus, akan jelek itu kalau diminum dengan teh gitu. Nah, harus tahu trik-triknya itu. Cuman kalau yang paling aman, pakailah air putih. Itu aman sekali. Nah, terus pasiennya harus puasa enggak gitu. Misalnya mau cek darah, mau operasi, terus kalian suruh minum obatnya, terus minum air putih, ya nggak bisa gitu. Nanti ketika operasi takutnya muntah. Nah, kalian harus tahu ini pasiennya puasa enggak. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah cek tanggal kadaluarsanya. Ini penting ya.
nggak usah tentang obat. Bahkan kalian kalau belanja-belanja di supermarket juga jangan lupa untuk mengecek tanggal kadaluarsanya. Ya, seperti ini tidak perlu dibahas lebih lanjut ya, karena kan siapa juga yang mau mengkonsumsi sesuatu yang sudah kadaluarsa ya, kan begitu. Nah, yang terakhir adalah dokumentasi benar, dicatat baik di dalam rekam medis. Yang ditulis adalah waktu pemberiannya kapan, dosisnya berapa, rutenya oral, intravena, terus siapa yang memberikan, misalnya saya JV, atau siapa gitu kan. Terus kalau tidak bisa minum obat atau menolak, dituliskan alasannya dan dilaporin ke kepala ruangan atau ke dokternya atau ke siapa gitu ya. Karena ini penting dokumentasi, itu sering terabaikan. Kalau misalnya ini ada Evans ya, sini. Evans udah ngasih obat ke pasien A, tapi tidak di dokumentasi di rekam medis. Nanti ada Bismil Hanifah datang ngasih obat juga. Jadi dikiranya si pasien ini belum diberikan obat karena di rekam medisnya belum ditulis. Jadi ini kedobel obat pasien itu. Nah, itu kan berbahaya buat pasien. Oke, nah yang terakhir, nah ini tadi tentang benarnya apa namanya prinsip pemberian obat kepada pasien. Sampai sini ada yang mau dibahas sebelum kita lanjut ke rute pemberian obat? Kalau saya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, ya, silakan. Dok, permisi, saya Raihana. Dok mau nanya kalau yang pemberian obat itu yang kan kadang ada yang minum obat pakai pisang gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Ya, ya itu ini menarik ya. Kalau pisang itu masih kontroversi, terutama pada obat-obat yang untuk nyeri lambung ya. Karena itu kan sama saja dengan makan ya. Kan ada obat yang memang harus diminum sebelum makan. Itu. Cuman untungnya beberapa obat nyeri lambung itu kan tidak harus ditelan. Kayak antasida itu kan dia dikunyah ya, terus bisa. Secara umum itu masih diperbolehkan pakai pisang karena pisang ini masih netral. Tetapi sebaiknya jangan, kalau bisa, kalau sudah bisa minum obat itu jangan pakai pisang lagi itu karena takutnya pisang itu akan lebih mempengaruhinya ke yang harusnya sebelum makan jadi sudah makan gitu. Nah itu hati-hati karena ketika makanan udah masuk asam lambung akan keluar. Nah pH-nya akan berubah. Nah begitu. Tapi secara umum masih boleh. Gitu. Baik, Dok. Terima kasih. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak apa di sela-sela silakan bertanya aja ya. Nah, sekarang adalah rute pemberian obat. Tadi ya, ada yang enteral, parentral, dan lokal. Enteral itu oke, ini kayaknya saya salah ya. Enteral itu nah, enteral itu sebenarnya cuma dua, oral sama rektal. Intinya dia masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, yang parenteral itu yang di luar saluran pencernaan, intravena, vena berarti pembuluh darah ya. Intramuskular lewat otot, intrakutan dalam kulit. Sublingual dan intravukal ini memang terlihat lewat saluran cerna, tapi dia pada dasarnya dia akan ke arah pembuluh darah. Jadi beda. Nah, yang lokal itu langsung misalnya intravagina, topikal di kulit, inhalasi untuk obat-obat asma, tetes mata, intraokular, intranasal, tetes hidung,
intraaurikular tetes telinga. Nah, kita akan mulai ke enteral dulu ya. Enteral itu artinya usus, saluran cerna ya. Jadi paling banyak itu adalah oral. Jadi hampir 80% obat itu dikonsumsi lewat oral, ditelan lewat mulut ya. Kenapa? Nah, ini kelebihannya, aman, mudah, dan murah ya. Jadi ya meskipun ada beberapa orang memang agak kesulitan, misalnya harus pakai pisang tadi, tapi secara umum ini cenderung mudah dan murah ya. Dibandingkan intravena harus disuntik gitu ya, harus intramuskular disuntik ke otot gitu ya. Nah, tapi kekurangannya adalah efek obatnya lambat karena harus diserap dulu lewat saluran cerna, didistribusikan dulu gitu ya. Nah, obat-obatan dengan oral itu dia tidak bisa digunakan pada keadaan gawat darurat atau emergensi. Karena apa? Karena efeknya lambat. Dan juga kekurangannya adalah harus membutuhkan kooperatif, pasien yang kooperatif yang kerjasama dengan pasien. Jadi kalau misalnya pasiennya tidak sadar atau gaduh gelisah, terus juga ada muntah, ada diare, itu nggak bisa gitu. Nah, terus obat-obatan oral itu tidak bisa dipakai pada obat-obatan yang dia akan bioavailabilitas itu kisaran obat yang masuk di dalam sistemik sirkulasi sistemik. Itu akan menurun ketika melewati metabolisme lintas pertama di liver. Jadi kalau kalian ingat farmakokinetik, ada absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, obat itu ada yang habis diabsorpsi dia melewati metabolisme dulu gitu. Nah, obat-obat yang demikian itu kalau dia langsung yang harusnya misalnya 100% gitu ya, itu cuma turunnya 80% itu nggak apa-apa. Tapi kalau dari 100 jadi 20%, jadi 10%, nah itu kita nggak boleh pakai yang oral, harus intravena. Nah, kekurangan lainnya juga oral itu tidak bisa diberikan untuk obat-obat yang dapat mengiritasi saluran cerna gitu. Meskipun sekarang itu ada obat-obatan yang di salut selaput. Kayaknya kemarin kita pernah bahas ya, salut selaput itu. Dia akan tidak merusak saluran cerna. Misalnya obat aspirin gitu. Dia akan beresiko mengiritasi lambung, tapi ada yang dia baru lepasnya karena salut selaput di usus halus, jadi dia tidak berbahaya. Nah, ada juga yang obat-obatan yang dia akan rusak kalau kena cairan lambung, itu nggak boleh juga. Cuman ini yang kontraindikasi yang relatif, yang tidak terlalu signifikan. Yang harus benar-benar bermakna itu kalau dipakai untuk emergensi itu nggak bisa pakai oral, pasien tidak kooperatif, dan juga yang bioavailabilitasnya menurun. Nah, itu yang penting. Yang setelahnya itu tidak terlalu penting. Jenisnya ada 2, padat sama cair. Padat tinggal sebut aja kan, ada tablet, pil, kapsul. Effervescent itu yang vitamin C apa tuh? Sebut merek ya, kayak Redoxon gitu ya. Nah, itu effervescent itu ya. Tablet hisap. Terus juga puyer. Nah, puyer itu sekarang kan sudah mulai nggak boleh ya. Kemarin kan sudah pernah dibahas ya. Nah, terus yang cair ada sirup, eliksir, emulsi, larutan. Ya, kalau orang menganggap semua ini adalah sirup, tapi sebenarnya beda antara sirup, eliksir, emulsi, dan lain-lain. Nanti kita akan belajar. Tablet. Nah, tablet yang paling banyak di antara oral. Jadi sebenarnya tablet ini dia tidak hanya berisi obatnya aja. Misalnya captopril gitu atau paracetamol. Itu sebenarnya dalam satu tablet paracetamol itu enggak 100% isinya paracetamol. Tapi ada zat-zat yang mengikatnya itu atau menghancurkan, misalnya gelatin, agar-agar, dan ada juga zat pengisi namanya sakarum. Sakarum itu gula ya. Jadi obat itu diusahakan, misalnya obat itu pahit sekali gitu, jadi diberikan beberapa pemanis ya,
biar tidak terlalu pahit. Intinya, kalau dalam bentuk tablet itu sebenarnya obat itu nggak 100% isinya zat aktifnya. Misalnya paracetamol itu nggak 100% isinya paracetamol gitu. Ada beberapa zat tambahannya. Nah, terus yang tablet biasa itu yang tablet pada umumnya. Nah, terus ada tablet kompresi. Jadi itu tabletnya itu 3 jenis obat jadi 1 atau 2. Ini biasanya obat-obatan ini apa pilek, batuk pilek. Kalau kalian lihat obat-obat batuk pilek itu biasanya kan obat-obatannya kombinasi, nggak cuma 1. Jadi untuk menghilangkan apa namanya pileknya, melernya, terus untuk biar ngantuknya, terus ada yang untuk mengurangi nyeri kepalanya juga gitu. Coba kalian lihat di obat pilek ya, biasanya tiga paket itu untuk nyeri kepalanya, untuk melernya, sama untuk biar istirahat, obat tidurnya gitu ya. Obat alerginya, sorry. Nah, itu biasanya jadi 1 gini, dikompres gitu. Ini lebih praktis daripada orang itu harus minum obat satu-satu. Diminum obat nyeri kepalanya dulu, terus obat melernya, obat alerginya. Nah, ini enaknya dikompres seperti itu. Nah, ada juga yang kemarin kita sempat bahas, obatnya salut. Ada yang salut gula, itu fungsinya adalah menghilangkan rasa pahit obat, karena obat itu kan pahit ya, diberikan gula. Nah, kebanyakan orang itu dia kalau dapat salut gula ini malah dihisap-hisap gitu ya, dihisap-hisap di lidah karena manis gitu. Nah, itu bahaya, karena kalau itu udah hilang manisnya, nah itu pahitnya luar biasa. Jadi hati-hati, jangan kalau minum obat langsung ditelan saja. Nah, terus ada juga yang tadi ya, salut enterik tadi ya, dia akan pecah di usus halus, terutama obat-obatan yang mengiritasi asam lambung, diclofenac, aspirin ini ya. Terus ada juga tablet effervescent tadi, dia akan berbuih terkena air. Pasti kalian tahu jenis-jenis ini ya, atau mungkin pernah mengkonsumsi ini. Biasanya juga kalau puasa itu suka ada iklannya juga. Nah, terutama ini antacid nih ya. Nah, itu obat kunyah, tablet kunyah, antasida. Ini yang warna-warna hijau itu ya. Nah, itu. Sama ada satu lagi adalah kapsul. Nah, ini bedanya dengan tablet itu, dia dilapisi oleh gelatin. Nah, karena apa? Karena ada beberapa obat yang tidak bisa dipadatkan menjadi tablet. Jadi dia harus dimasukkan kapsul gini. Nanti ketika sudah masuk saluran cerna, di lambung atau di usus halus, dia akan pecah gelatinnya. Terus obatnya dikonsumsi. Nah, itu tablet. Nah, obat cair tadi ada macam-macam. Ada yang sirup, itu biasanya diberi larutan gula untuk mengurangi rasa pahit pada anak-anak. Ada juga eliksir yang selain kasih pemanis, dikasih alkohol juga supaya obatnya itu larut dalam cairannya itu. Biasanya obat batuk ya, ada beberapa obat batuk yang ternyata ada alkoholnya. Kalian sudah tahu belum? Nah, ternyata ada beberapa obat batuk yang mengandung alkohol, terutama yang dalam bentuk eliksir. Makanya ada iklan-iklan yang obat batuk tanpa alkohol. Nah, terus emulsi. Nah, ini dilarutkan dalam minyak, terutama ya. Terus suspensi. Jadi zat padat, terus nanti dia terdispersi ya, atau hancur dalam cairan. Nah, ini harus dikocok dulu supaya homogen. Jadi obat antibiotik amoksilin ya, obat amoksilin sirup, coba nanti kalau kapan waktu di apotik atau gimana kalian lihat obat amoksilin ya, atau obat-obatan antibiotik anak, itu rata-rata dia nggak ada kayak gumpalan-gumpalannya gitu. Nah, itu harus dikocok dulu. Kalau enggak, kalau dibuka langsung diminumkan, yang ada si anaknya itu hanya minum sirupnya saja, tapi obatnya enggak. Jadi harus dikocok dulu biar homogen, biar yang dalam bentuk apa serbuk-serbuknya itu menjadi larut dalam airnya. Nah, semua si obat cair ini itu adalah
digunakan rata-rata untuk anak sama bayi, terutama yang kesulitan minum obat-obatan padat ini tablet. Nggak mungkin kan kita ngasih bayi tablet gini ya gitu. Nah, makanya harus diberikan dalam bentuk cair. Nah, untuk mengatasi rewelnya gitu ya, nah itu diberikan yang larutan gula, biasanya ditambahkan apa namanya, rasa stroberi, rasa jeruk gitu. Nah, itu adalah obat-obatan cair, terutama yang sirup ya. Nah, ini obatnya pada anak. Nah, khusus untuk kalian perawat ya, kalian harus tahu cara pemberian yang benar obat sirup pada anak ya. Harus diukur dan diberikan dengan benar. Gitu. Misalnya rata-rata obat-obatan anak itu dia ada ukurannya. Terutama untuk bayi itu biasanya bentuknya seperti ini, bukan sendok ya. Jadi sebisa mungkin, ini saya kasih tahu ya ke kalian, sebisa mungkin jangan diberikan pakai sendok makan atau sendok teh yang umum gitu ya. Saya kalian punya sendok makan untuk makan yang besi itu, jangan ngukur obat pakai itu karena dosisnya akan berbeda. Biasanya obat itu sudah menyertakan sendoknya sendiri di obat sirup itu. Atau sudah ada pipet tetesnya. Pipet tetes itu yang ini ya, kanan bawah ini. Atau sudah ada mangkok plastiknya, misalnya kayak mangkok apa tuh? Kayak ember kecil gitu ya, transparan. Nah, ukurlah obatnya di situ. Jangan di sendok makan atau sendok teh gitu. Karena ukurannya akan berbeda. Nah, begitu. Nah, obat-obatan ini bisa kalau untuk terlalu pahit itu dicampur air atau madu. Meskipun sih sekarang sih jarang ya, rata-rata obat-obat itu memang sudah ada gulanya. Nah, caranya itu anak itu setengah duduk, jangan tidur. Dan diberikannya pelan-pelan untuk mencegah aspirasi. Nah, khusus SPED ini saya pakai masker ya. Jadi misalnya ini mulut itu kearahkan ke apa namanya, ke pipinya. Jadi misalnya masuk tuh miring ke kanan sini atau dari sini berlawanan ke arah yang sebaliknya. Misalnya ini ya, ini spatnya, itu mulutnya. Itu kalau dari arah sini ke arah sini. Kalau dari sini itu ke sini. Supaya apa? Supaya dia tidak muntah gitu. Terus obatnya banyak yang tertelan. Kendala paling sering pemberian obat pada anak adalah obatnya dimuntahin sama anaknya. Nah, itu yang paling sering. Nah, solusinya adalah pakai spet, masukinnya agak dalam ke sisi lidahnya, sisi apa samping. Jangan masukin ke tengah ini. Kalau masukin ke tengah, itu ada tekak kan yang di tengah itu. Nah, kena itu muntah tuh bayinya, anaknya gitu, kemungkinan besar. Jadi miringin ke samping-sampingnya ya. Nah, terus ada yang sublingual tadi ya, sama intrabukal. Meskipun ini lewat mulut, tapi ini tidak lewat oral, tapi lewat pembuluh darah. Kenapa? Karena ini nanti ketika dihisap, itu nanti pembuluh darah di pipi ini, atau di bawah lidah ini, dia akan langsung ke pembuluh darah sirkulasi utamanya, atau sirkulasi sistemiknya. Jadi, dia tidak melewati oral ya, tidak melewati penyerapan absorpsi. Jadi rute oral itu intinya obat yang melewati penyerapan. Nah, caranya kalau sublingual itu taruhnya di bawah lidah seperti ini. Harus ingat ya, di sini. Kalau yang pipi itu ditaruhnya di sini. Ada juga yang boleh itu ditaruh di bawah bibir seperti ini ya. Nah, ini kalian harus tahu, terutama obat-obatan yang nitrat, yang apa namanya, yang untuk orang-orang nyeri dada, sakit jantung ya. Nah, itu harus tahu bagaimana cara pemberiannya. Keuntungannya adalah efek obatnya cepat karena dia nggak lewat penyerapan dan bisa terhindar dari metabolisme lintas pertama tadi. Contohnya nitrat atau progesteron ya, obat KB. Nah, kekurangannya itu nggak bisa dipakai pada obat-obatan yang pahit.
Dan juga untuk obatnya yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, itu nggak bisa. Nah, terus terakhir yang obat rektal. Nah, obat rektal ini dia dimasukkan ke dubur sini ya. Nah, ini bisa untuk memberikan efek lokal, misalnya susah buang air besar gitu, dikasih obat pencahar gitu. Nah, itu efek lokal. Tapi juga bisa untuk efek sistemik, misalnya pada kejang anak, pada demam, itu dimasukkan ke sini, itu kerjanya cepat daripada diberikan secara oral. Nah, satu lagi, obat rektal itu bisa diberikan pada pasien yang tidak sadar ya. Kalau yang oral itu tidak bisa. Nah, berhubung misalnya pada anak dengan kejang gitu ya, lagi step gitu, nggak mungkin kita masukkan via oral gitu. Salah satu jalan tengahnya adalah diberikan lewat rektal. Mau pas lewat intravena juga susah, kecuali kalau sudah dirawat di rumah sakit. Harus dibuat akses intravenanya dulu. Nah, kalau misalnya ada anak tiba-tiba kejang atau demam tinggi, itu bisa langsung dimasukkan ke rektal ini. Biasanya bentuknya seperti peluru, seperti ini ya, seperti peluru ini. Nah, cara yang benar itu ketika dimasukkan, itu kakinya ditekuk. Karena apa? Terus ketika dimasukkan itu obatnya, terus ditekuk gini, terus ditahan gini, itu nanti otot sphincter internalnya, itu dia akan menghambat obatnya itu biar nggak keluar. Nah, jadi nanti ada tekniknya. Nanti kalian belajar di lapangan bagaimana cara memberikan obat rektal juga ya, terutama pada pasien anak. Nah, obat rektal ini dia tidak diperbolehkan, tidak boleh digunakan pada kalau ada terjadi sesuatu di rektalnya, misalnya pendarahan, wasir, ambeien, atau operasi ambeien tadi, itu nggak bisa diberikan obat rektal, jelas ya. Oke, sekarang parenteral. Ada yang ditanyakan tentang oral? Maaf dok, Ya, izin silakan. bertanya. Tadi Silakan. di rute pemberian obat enteral ada bioavailabilitas. Itu apa ya? Oke, kalian udah belajar farmakokinetik belum? Farmakokinetik belum diajarin ya? Sudah, Dok. Oke. Boleh teman-teman yang lain membantu? Bioavailabilitas itu apa? Ini biasanya kaitannya sama distribusi. Jadi kalau setelah diserap obat itu, nah itu berapa persen obat itu yang akan masuk ke sirkulasi sistemik peredaran darah, masuk ke peredaran darah. Nah, misalnya obat itu 100% oral masuk, terus kan melewati fase absorpsi, penyerapan. Nah, itu berapa persen yang terserap? Nggak semuanya terserap kalau oral ya. Jadi biasanya kurang dari 100%, katakanlah misalnya 80% gitu. Nah, nanti 80% yang terserap itu dia yang akan tersirkulasi di pembuluh darah di tubuh gitu ya, atau tersirkulasi sistemik, terdistribusi sistemik. Nah, itulah yang dinamakan bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas itu jumlah fraksi obat atau kadar obat yang melewati atau sudah mencapai di sirkulasi sistemik atau di pembuluh darah pembuluh darah tubuh ya, sirkulasi sistemik ya. Itu namanya bioavailabilitas. Untuk oral itu biasanya bioavailabilitasnya itu kurang dari 100 atau kita sebutnya biasanya F. Nah, untuk yang intravena itu kita bisa bilang bioavailabilitasnya itu 100%. Kenapa? Karena dia langsung masuk ke pembuluh darah, langsung ke sirkulasi sistemik, nggak lewat penyerapan. Jadi kita bisa bilang bioavailabilitasnya itu 100% untuk yang intravena. Untuk yang oral itu kurang dari 100. Ya nggak tahu, bisa 80, bisa 60, bisa 20 gitu. Tergantung apakah obat tersebut terserap dengan baik atau tidak di saluran cerna.
Begitu kira-kira menjawab pertanyaannya? Dijawab, Dok. Terima kasih. Ya, intinya yang sudah mencapai sirkulasi sistemik atau pembuluh darah ya. Itu intinya itu. Berapa persen? Oke, ada lagi? Permisi dok, izin Ya. masuk, izin bertanya. Oke. Saya izin bertanya tentang obat enteral itu yang tablet dok. Kan ada ya yang cara memasukkannya itu digerus. Itu bagaimana ya dok? Apakah itu dapat mengganggu cara kerja obat tablet itu sendiri? Boleh kasih contoh nggak obat yang digerus itu apa ya? Atau ada pengalaman nggak? Enggak dok, maksudnya tuh kayak misalnya minum anak-anak dapat obat tablet, tapi obatnya itu nggak bisa diminum, akhirnya digerus gitu sama ibunya, itu gimana ya dok? Oh ya, puyer itu ya, kayak puyer gitu ya. Nah, ini kemarin sempat dibahas juga ya di pertemuan pertama kita ya. Puyer itu eh, eh, kalau misalnya itu puyernya itu dicampur-campur obatnya, misalnya ada 3 obat dicampur puyer, itu yang kemungkinan pertama itu dia takutnya sudah ada interaksinya obat A dengan obat B, terus khawatirnya obat A jadi berkurang gara-gara obat B dan sebaliknya. Itu kalau puyernya jenisnya banyak. Kalau puyernya tunggal itu sebenarnya masih aman, masih boleh, cuman sekarang tidak direkomendasikan untuk diberikan. Kenapa? Karena yang pertama itu kita nggak pernah tahu kalau misalnya obat itu sudah hancur duluan, itu yang terjadi apa? Seberapa besar penyerapannya di tubuh? Itu satu. Dan yang kedua adalah yang kedua sebenarnya sih bukan kelemahan ya, tapi kelebihan ya. Jadi biasanya obat yang di puyer itu biasanya kita bisa langsung ditaruh di apa tuh, bubuknya ditaruh di telunjuk, terus langsung dimasukkan ke pipi. Biasanya itu lebih terserap ya, lebih gampang untuk dimakan ke anaknya. Nah, cuman direkomendasikan sekarang itu puyer itu diganti sama obat sirup. Itu karena itu lebih aman, karena itu dia memang komposisinya jelas, terus juga penerimaan ke tubuhnya, maksudnya diserapnya memang sudah ada penelitiannya. Kalau dalam puyer itu masih bisa, cuman kita nggak tahu apakah 100% terserap dengan baik apa enggak. Cuman kalau misalnya kepepet, itu masih boleh lah itu dikasih puyer. Tapi kalau ada sirup, ya lebih baik pakai sirup. Gimana, Kamila? Terjawab dok, terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ya, supaya waktunya tidak terlalu lama. Oke, berikutnya adalah parenteral. Parenteral itu para itu di luar artinya. Enteral saluran cerna, artinya di luar saluran cerna. Nah, di luar saluran cerna itu macam-macam nanti ya. Itu kelebihannya apa? Kelebihannya kerjanya cepat dan langsung sasaran tepat. Jadi obat parenteral ini itu bisa dipakai pada keadaan gawat darurat atau emergensi. Misalnya misalnya yang tadi apa, sublingual, terus misalnya obat-obat yang lain gitu ya. Untuk kerja cepat. Jadi kalau misalnya kita butuh cepat masukin obatnya, kita bisa pakai intravena. Kelebihan lainnya adalah misalnya obat itu penyerapannya jelek di saluran cerna. Nah, kita bisa merubah ke intravena misalnya. Atau terutama ini pasien yang nggak sadar atau nggak kooperatif, gitu, gelisah, kita suntikan aja gitu. Atau misalnya pasien dengan muntah gitu. Atau misalnya obat itu dia takut akan mengiritasi lambung atau hancur di saluran cerna. Nah, kita bisa pakai intravena. Nah, meskipun sebenarnya bagus, sama satu lagi tadi ada yang bertanya bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas obat parenteral itu bisa dibilang 100%. Jadi 100% semuanya masuk ke tubuh. Kalau yang oral
itu ada kemungkinan dia akan kurang dari 100% karena kita nggak tahu seberapa banyak obat itu akan diserap di saluran cerna. Kalau ini kan nggak lewat saluran cerna, langsung ke suntikan ke darah. Jadi bisa dibilang 100% masuk. Nah, tapi kelemahannya kita perlu tenaga ahli, perawat, dokter gitu ya, untuk menyuntikkannya. Gitu. Kan memang sudah ada harus pelatihan dulu kan untuk menyuntikkan obat intravena. Dan kalau ke orang awam menyuntikkan ya tidak aman, berbahaya gitu ya, main suntik intravena sendiri gitu ya. Itu berbahaya ya. Di samping juga higienitasnya juga harus diperhatikan juga. Kalau menyuntikkan obat intravena, nanti takutnya kumannya ikut masuk, jadi infeksi sepsis ya. Jadi septikemia gitu. Jadi bakterinya masuk ke pembuluh darah. Nah, itu harus hati-hati. Dan tentunya tidak terlalu disukai pasien ya, karena kan invasif, menyakiti ya. Jadi suntik gitu ya. Orang lebih cenderung milih jelas yang oral kalau mereka sadar ya, daripada intravena. Nah, ini teknik-tekniknya. Ada yang intramuskular, ada yang subkutan, intravena, intrakutan gitu ya. Nah, bedanya apa? Intramuskular itu dia langsung ke arah ototnya. Ini ada epidermis, kalau kalian masih ingat anatomi atau histologi kulit ya. Epidermis, dermis, subkutan, lemak ya, sama otot. Kalau intramuskular dia langsung ke ototnya, disuntikkan. Nah, ini disuntikannya 90 derajat, langsung lurus gitu ya. Nah, kalau subkutan itu 45 derajat, jadi target kita ke lemaknya ini, jaringan subkutannya. Nah, kalau intravena itu ke pembuluh darahnya. Biasanya lebih rendah lagi ya, 25%. Tapi tentunya kita lihat jangan asal tusuklah di pembuluh darahnya. Gitu. Nah, kalau yang intradermal itu lebih tipis lagi. Itu 10-15 derajat. Nanti ada tekniknya. Nah, itu biasanya perawat lebih ahli gitu ya, gimana cara menyuntikkan intradermal. Nah, ini yang di bawah kulit. Nanti kalian akan belajar tekniknya. Yang jelas kalian harus bisa membedakan yang mana intramuskular, yang mana subkutan, yang mana intravena, yang mana intradermal. Jangan kebalik-balik ya tekniknya. Nah, tadi intravena itu paling sering ya, di antara semua parenteral itu paling sering ada intravena. Kerjanya cepat, dosisnya bisa tepat. Tadi karena 100% masuk. Jadi kalau kita masukkan 10 mg ya 10 mg itu masuk semua. Kelebihannya apa? Kelebihannya jadi dosisnya bisa dinaikkan atau diturunkan. Dapat diprediksi dengan baik. Misalnya pasiennya nggak efektif dikasih 10 mg, naikkan lagi jadi 20 mg. Atau pasiennya kok kayaknya toksik ya, dia 10 mg, turunkan jadi 5 mg. Nah, terus obat ini intravena itu dia nggak lewat metabolisme di liver, jadi aman. Ya. Jadi bioavailabilitasnya tidak turun. Nah, kelemahannya jelas. Kalau sudah masuk ya bisa dikeluarkan lagi kan. Kalau obat oral itu dimasukin, diminumkan, bisa dimuntahkan lagi kan. Tapi kalau intravena ya kalau sudah masuk ya bisa keluar lagi. Jadi harus hati-hati, jangan sembarangan obat masuk intravena. Dan hati-hati juga kontaminasi infeksi ya. Jadi harus higienitasnya, aseptiknya harus diperhatikan. Terus pada beberapa obat yang memang konsentrasinya tinggi, itu menyuntikkannya harus pelan-pelan. Itu nanti ada tekniknya nanti di lapangan. Nah, untuk yang intramuskular itu dia menyuntikkan di otot. Otot itu pembuluh darahnya banyak. Jadi kerjanya cepat juga. Biasanya pada obat-obatan yang sukar larut dalam air, misalnya pada minyak. Gitu. Nggak perlu keahlian khusus ya. Jadi kalau kalian masukkan intravena itu kan harus belajar ya tekniknya. Cuman kalau intramuskular itu lebih mudah gitu. Terutama kalau di area gluteus ya, di pantat itu lebih tidak terlalu susah belajarnya gitu. Nah, tapi kelemahannya tentunya sakit. Karena kan kalau
Kalau intravena kan biasanya orangnya udah diinfus, jadi nyuntikinnya dari infusnya. Tapi kalau intramuskular langsung ke ototnya, itu pasti sakit. Dan juga ada resiko obatnya menggumpal di ototnya itu. Nah, intramuskular ini dia tidak bisa diberikan pada yang gangguan pembekuan darah. Kan ada resiko berdarah kan gitu. Bukan berdarah ya, kayak memar gitu. Nah, kalau dia ada gangguan pembekuan darah, ketika disuntikan dia akan berdarah terus. Nah, itu hati-hati, harus ditanyakan ada nggak gangguan pembekuan darah. Nah, ini yang intramuskular. Biasanya intramuskular itu kalau anak-anak, misalnya melakukan vaksin gitu ya, vaksin COVID misalnya, itu kan sekarang ini ya di sini kan, di bahu kan, kalian sudah vaksin COVID semua kan, berarti sudah pernah ada pengalaman disuntik di sini kan. Nah ini. Terus kalau anak itu biasanya di paha di sebelah sisi luarnya, bukan di dalamnya, di sini ya. Nah kalau bisa juga di area gluteal ini. Nah di sini itu nanti dibagi 3. Nah itu disuntikkan. Nah hati-hati, jangan kesuntik di nervus sciaticus ini. Kalau ke sini takutnya kena gitu ya, jadi lumpuh orangnya. Jadi hati-hati. Usahakan di sisi luarnya di sini ya. Jangan di dalam sini. Biasanya ini tuh di dalam sini. Dekat lipatannya itu, nervus sciaticusnya, sciaticus. Nah, itu hati-hati. Tapi sebenarnya relatif aman ya. Nanti kalian belajar ini di lapangan. Nah, terus ada yang subkutan dan intrakutan. Nah, bedanya kalau intrakutan itu dia benar-benar tipis banget di atas itu. Jadi misalnya, kelihatan enggak ya? Itu dicubit gini tangannya, terus suntiknya di antara cubitannya itu, kayak nembus di cubitannya itu. Itu yang intrakutan. Kalau subkutan itu langsung masukkan aja gini, dimasukkan gini. Cuman kalau intrakutan tuh harus dicubit, terus disuntikkan di cubitannya, tapi jangan nembus, disuntikkan ke cubitannya itu. Nah bedanya, kalau subkutan ini dia lebih aman dan mudah dari intravena. Terus untuk obat-obatan yang nggak iritatif jaringan ya. Nah ini bisa digunakan untuk obat-obatan yang untuk jangka efeknya lama, misalnya implan KB gitu ya. Kalau pernah lihat ada ibu-ibu dimasukin implannya di sini ya, di sini, nah itu subkutan. Nah cuman jelas namanya invasif itu pasti sakit dan merusak kulit ya, merusak jaringan. Dan satu lagi subkutan nggak bisa dipakai untuk volume besar. Biasanya kita pakainya intravena. Apalagi kalau infus itu kan nggak mungkin subkutan, harus intravena. Nah yang intrakutan tadi, yang dicubit tadi, itu biasanya dipakai untuk uji tes alergi, uji coba antibiotik gitu ya. Misalnya kalian nanti kalau di rumah sakit sebelum masukkan antibiotik apa gitu, biasanya dites dulu alerginya antibiotik. Nah itu intrakutan. Saya juga tuberkulin test itu untuk TBC. Nah untuk TBC itu pakai tuberkulin test ini. Nah untuk subkutan itu nggak ada ya. Untuk subkutan itu biasanya lokasinya di sini, di daerah sini, atau bisa juga di perut, terutama untuk obat-obatan insulin untuk diabetes ya. Besok kita akan membahas obat diabetes, obat insulin, nanti akan saya beritahu. Biasanya kita berikannya di sini untuk insulin di perut sini ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah topikal atau lokal ya, dokter lokal. Oh ya, untuk parenteral ada yang ingin ditanyakan? Sudah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 5 slide lagi ya. Jadi semangat ya. Oke, kita lanjut ya. Topikal. Nah, topikal itu efeknya lokal. Kenapa? Kalau misalnya kita ingin memberikannya sakit mata, sakit telinga, kalau misalnya kita pakai oral, itu takutnya yang masuk ke mata itu sedikit.
Misalnya oral nanti diabsorpsinya dari 100 jadi 80%, terus distribusinya sampai matanya kita nggak tahu udah sampai berapa persen gitu ya tersisanya. Nah, jalan alternatifnya adalah kita langsung aja teteskan langsung ke matanya misalnya. Nah, itu namanya topikal. Nah, misalnya di kulit, misalnya untuk penyakit kulit gitu ya, itu ada krim, lotion, sama salep. Nah, ini bedanya nanti. Nah, ini biasanya kalau kulit itu yang untuk perawatan kulit, skincare, atau luka, atau nyeri gitu ya. Nyeri lokal misalnya, nyeri sendi gitu ya, dikasihkan obat apa namanya, oles, Voltaren, itu bisa nyebut merek itu di sini. Saya nyebut merek ya tadi, saya disclaimer saya nggak ada ini ya, nggak ada dapat pemasukan tambahan dari mereka ya, biar lebih gampang memahami aja. Oke. Nah, tidak semua obat menembus kulit ya, jadi memang ada obat-obatan yang memang dia hanya sebatas di kulit itu. Cuman rute topikal ini baik dari kulit, tetes mata, hidung, itu bisa saja ada resiko efek samping sistemiknya tubuhnya. Jadi cuman tetes mata, terus tiba-tiba pasiennya muntah-muntah gitu. Itu bisa saja karena obat tetes matanya, meskipun kemungkinannya kecil, tapi bukan berarti tidak ada. Nah ini ya, salah satu kelebihannya efek samping sistemiknya tubuh itu minimal, tapi bukan berarti nol, tetap ada. Kalau pas apes-apesnya ya bisa kena gitu. Oh, ada yang ketawa atau ada yang bocor? Tolong di-mute ya, Salwa. Oke. Emang saya ini ya, ini saya lagi nggak stand up comedy ya, lagi ngajar ya, jadi jangan ketawa ya. Oke, lanjut ya. Nah, kulit itu jenisnya ada 3 ya, ada yang lotion, ada krim, ada yang salep ya. Nah, bedanya apa? Kalau lotion itu biasanya campuran minyak sama air, tapi tidak ada alkoholnya, jadi lapisannya tebal ya. Lotion itu apa ya? Misalnya baby lotion ya untuk bayi. Nah, itu biasanya tebal. Tapi krimnya dia lebih tebal lagi dari lotion. Biasanya kalau krim itu pelembab gitu ya. Nah, tapi hati-hati, krim ini dia resiko alergi lebih tinggi. Nah, kalau yang salep itu biasanya yang tipis-tipis yang kalau dioles terus langsung hilang gitu. Biasanya ini dia agak-agak berminyak sama kayak apa ya? Ya berminyak ya sama kayak transparan gitu. Kalau krim lotion itu dia cenderung lebih putih gitu ya, putih pekat. Nah, dianjurkan itu pada anak-anak itu ketika diberikan topikal itu ditutup sama sesuatu kasar gitu ya, atau apa, terutama pada yang lotion atau krim ya, karena takutnya anak-anak akan cenderung gosok-gosok gitu. Nah, sama satu lagi lansia, hati-hati kulitnya kan tipis, jadi rapuh ya, gampang alergi, gampang luka. Jadi hati-hati kan dalam memberikan obat-obatan kulit ya. Nah, ini ada lotion. Lotion biasanya kan sama krim. Jadi lotion tuh yang paling tebal tuh krim, itu tebal. Lotion tuh tengah-tengahnya, sama kalau yang salep tuh kayak seperti ini ya, misalnya kayak tipis-tipis berminyak gitu ya. Nah, kalau obat tetes itu ada mata, telinga sama hidung. Sama ya fungsinya, itu kerjanya cepat, efek samping sistemiknya minimal, tapi bukan berarti nol ya. Tetap ada kemungkinan. Nah, ini bisa langsung ke organ targetnya, misalnya ke mata langsung, ke hidung, ke telinga, untuk mengurangi nyeri, iritasi, antibiotik, atau misalnya pada pemeriksaan mata, biar pupilnya melebar gitu ya, dilatasi pupil, atau untuk mengurangi kekeringan, dikasih kayak tetes mata untuk pelembab gitu ya. Nah, cara tetes mata, itu tangan, misalnya kalian bukan kidal ya, jadi pakai tangan kanan, itu sandar di dahi pasien seperti ini. Nah, terus teteskan matanya. Yang tangan dominan itu yang untuk netesin matanya. Jadi pegang penetes mata itu 1-2 cm gini. Tapi jangan terlalu dekat juga. Di
di yang merah-merah ini ya, yang merah-merah yang di kelopak mata bawah ini. Nah, kalau berkedip terus kalian yakin kira-kira kok tetes matanya keluar ya obat tetes matanya, diulangi lagi. Nah, setelah ditetes itu jangan dikedip-kedipkan. Kalau dikedip-kedipkan itu ada resiko obatnya keluar. Jadi ditutup mata pelan-pelan. Jangan dikedip-kedipkan gini. Rata-rata orang habis tetes mata terus langsung kedip-kedip, obatnya keluar gitu. Kalau perlu di ductus nasolacrimalis di antara hidung ini dipijet gini pelan-pelan gini. Ada yang bilang itu bisa mempercepat penyerapannya itu. Gitu caranya. Nah, kalau yang untuk telinga dan hidung sama, efeknya lokal, efek samping sistemiknya minimal, biasanya untuk mengurangi radang, antibiotik langsung ya, apa namanya, infeksi telinga, otitis gitu ya, bisa langsung. Atau kalau hidung misalnya hidung tersumbat untuk mencairkan, biar nggak mampet, atau infeksi rongga hidung. Nah, itu disemprotkan langsung ke apa namanya, ke hidungnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Coba di kolom chat ya. Ini kan tetes hidung. Coba ditulis di chat dari semua ini 1, 2, 3, 4 mana yang paling benar obat yang apa netes mata ke hidung. Coba ditulis di chat. Saya pengen lihat. Oke, 4. Cuma 1 orang. Ayo. Oke, ayo, masa baru sedikit nih. Nggak ada yang jawab 2. Sambil akrobat. Oke, cukup? Sudah cukup? Oke. Oh, 1. Oke, ada yang jawab 1. Oke. Satu-satunya ya, Zaki Akbar ya. 1. Oke, mantap. Oke, nah jawaban yang benar adalah yang justru yang 1 yang salah. Oke, nah begini cara, ini intermezzo aja ya, cara mementaskan hidung yang benar ya. Oke, selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak terlalu berat ya topik kali ini ya. Topik berikutnya memang agak padat. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang ruta obat? Cukup? Bapak, Ya. Dok, saya izin bertanya. Silakan. Nama saya Anissa Amalia, izin bertanya mengenai obat tetes mata, Dok. Itu kan juga ada ya, Dok, salep mata. Nah, bagaimana dengan penggunaan pada bayi, Dok? Terima kasih. Oh iya, itu agak sensitif ya. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan di orang dewasa. Jadi usahakan seperti ini ya, dibuka ada 2 seperti ini, jangan cuma 1. Jadi ininya. Nah terus ini lebih ke pengalaman ya, maksudnya sebenarnya perawat lebih tahu ya. Itu biasanya itu dari samping, misalnya saya lupa dari samping sini ya, samping luar ya, atau samping sini ya, saya lupa antara samping kanan apa, tapi tidak di tengah gitu, jadi dioleskan. Nah yang harus dilihat itu adalah dikeluarkan sedikit baru ditempelkan, jangan apa sih namanya yang lancip ini, itu jangan dikontakkan langsung ke mata, nanti dia akan rusak ya, kasihan matanya, kasihan bayinya. Nah itu biasanya dikeluarkan dulu, kalau salep ya dikeluarkan dulu terus baru dioleskan. Biasanya pipetornya itu dia panjang, nggak kecil kayak itu ya, biasanya itu panjang ini, jadi nggak terlalu susah gitu. Nah yang harus diperhatikan adalah jangan
diratakan dengan tangan. Tangan kita nih tidak bersih ya, terutama ke bayi. Jadi kalau mau meratakannya pakai yang pipetor itu, atau usahakan jangan meratakan. Kalau mau meratakannya, biar si bayinya itu menutup matanya. Nah, ketika menutup mata, dia akan secara otomatis rata kan. Salep ya, kita bicara salep ya. Kalau salep itu kedip-kedip nutup mata itu nggak apa-apa. Justru malah bagus karena dia akan meratakan. Kalau salep, kalau obat tetes mata itu akan berisiko keluar ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalian belajar lagi di lapangan ya. Ini pertanyaan bagus, memang aplikatif untuk perawat nantinya ya. Begitu. Kira-kira gimana, Anissa? Sudah terjawab, Dok. Terima kasih ya, Dok. Oke. Nah, nanti coba kalian tanya nanti di lapangan ya. Siapa tahu ada update terbaru gitu ya tentang bagaimana cara pemberian pada bayi gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Nanti kita akan berkabar lagi untuk sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih. Mau ini screenshot dulu? Iya dok, mau screenshot dulu. On cam dulu ya semuanya. Slide 1. Slide 2. Sudah dok.